Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada room Zoom pada malam yang berbahagia ini. Sholawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Miss Oktavianis Puspitasari, SPD MSC, dan teman-teman yang hadir pada link Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arpika Ramadhani dengan NIM 21052028, selaku moderator dari kelompok 8. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 4 rekan saya. Yang pertama yaitu Yosa Sri Mardiani dengan NIM 23036040. Dan yang kedua yaitu Mayona Indriani dengan NIM 22052014. Yang ketiga yaitu Fauzia Primazola dengan NIM 21052040. Dan yang terakhir yaitu Faisal Farhan A dengan NIM 23030102. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Jadi untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, sebelum mengetahui Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, kita harus terlebih dahulu mengetahui Pancasila. Jadi, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, dengan 5 sila utama ini, Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, poin yang akan saya bahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi ini yaitu sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, seperti sila pertama, Pancasila, dan keamanan di dalam kemanusiaan. Jadi, sila kedua Pancasila, sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila perbedaan dengan sistem ekonomi liberal, yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian dari manusia lainnya. Jadi, sistem ekonomi demikian juga sangat berbeda dengan sistem ekonomi dalam sosialitas yang tidak mengetahui kepemilikan individu. Jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang ekonomi mempunyai maksud bahwa setiap pembangunan ekonomi negara harus didasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila yang 5 ini. Seperti yang tertera di dalam PPT ini, yang pertama, sila pertama yaitu tentang prinsip ketuhanan, yang kedua yaitu tentang prinsip kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu tentang prinsip persatuan, keempat, sila keempat tentang permusyawaratan, dan yang terakhir yaitu sila kelima tentang keadilan sosial. Jadi itu adalah pemaparan materi pertama dari saya. Jadi untuk pemaparan materi kedua yang akan dipaparkan oleh saudari Yona. Kepada Yona dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mestinya harus mampu melindungi dari monopoli dan persaingan bebas yang dapat menimbulkan ketidakadilan, penindasan, dan kesengsaraan warga negara.
dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi individu dan organisasi yang kuat secara finansial. Sedangkan pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian tersebut. Sebagaimana yang telah tertera di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sistem persaingan bebas dan sistem monopoli dalam perekonomian itu dilarang. Di mana dalam pasal tersebut telah tercantumkan dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sistem perekonomian suatu negara harus memprioritaskan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Sementara itu, pemerintah berkomitmen memberikan arahan dan kepemimpinan menuju pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Yona. Pemaparan materi selanjutnya yang dipaparkan oleh Saudari Fauzia. Kepada Saudari Fauzia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Nah, prinsip dasar dari sistem ekonomi Indonesia merujuk pada falsafah hidup suatu negara yang dibangun oleh tradisi turun-temurun yang terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana di sini dijelaskan mengenai empat kategori, yaitu yang pertama yaitu kerjasama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kerjasama. Beragam kegiatan ekonomi di Indonesia didasari sebagai usaha bersama. Kerjasama diperlukan untuk menunjang keberhasilan usaha bisnis. Kerjasama diperlukan dalam upaya mengejar kesejahteraan bersama. Upaya menguntungkan pihak sendiri akan merugikan pihak lain dan berujung pada kerugian sendiri juga. Untuk itulah, pemerintah menjamin tetap tercapainya suatu kerjasama antar pelaku ekonomi di Indonesia. Poin yang kedua yaitu kekeluargaan. Tindakan kerjasama dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Setiap pelaku ekonomi wajib menanamkan semangat kekeluargaan di berbagai kegiatan ekonomi. Kekeluargaan menggambarkan semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang terdapat di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga, gotong royong. Gotong royong merupakan identitas khas masyarakat Indonesia. Gotong royong lebih dari sekedar kerjasama. Gotong royong tampak pada perhatian pengusaha besar untuk membantu dan mengangkat ekonomi para pengusaha kecil. Negara berperan memelihara suasana gotong royong ini tetap berlaku di antara para pelaku ekonomi. Poin terakhir yaitu keadilan. Keadilan berarti setiap pelaku ekonomi memperoleh berbagai bagian sesuai kontribusinya dalam kegiatan ekonomi. Keadilan juga berarti peluang yang sama bagi setiap pelaku ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Negara berperan memelihara kesamaan peluang ini dengan menciptakan iklim ekonomi yang sehat, jauh dari ketimpangan ekonomi, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sekian pemaparan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Fauzia. Jadi untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Saudara Faisal. Kepada Faisal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam pembangunan. A. Aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menerapkan landasan spiritual, moral, dan etika ke dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Dengan begitu diharapkan hasil pembangunan ekonomi dapat menciptakan terwujudnya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. B. Akulturasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang ekonomi, yaitu kemerataan sosial. Kemerataan sosial itu ada kehendak kuat
warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. C. Akulturasi sila persatuan Indonesia dalam pembangunan ekonomi, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Akulturasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pembangunan bidang ekonomi, yaitu mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 unsur demokrasi, yaitu aspek produksi, aspek distribusi, dan aspek kepemilikan usaha bersama oleh rakyat. Dan yang terakhir, akulturasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan ekonomi, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir batin, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Faisal. Jadi pemaparan materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Yosa. Kepada Saudari Yosa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis kasus yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan yang mandiri sejatinya dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, diharapkan dapat menarik para tenaga kerja sehingga menjadi solusi dalam mengentaskan permasalahan pengangguran. Badan Pusat Statistik pun mempublikasikan bahwa terjadi kenaikan TPT pemuda sebesar 0,043% pada tahun 2016, yakni dari 13,44% menjadi 14,02% di tahun 2017. Nah, di Indonesia sendiri ada yang namanya UMKM, yang mana UMKM ini yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. Di tahun 2017, 99,99 usaha di Indonesia merupakan UMKM, sedangkan 0,01-nya merupakan usaha besar. Dan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, yakni 97,02% terserap oleh UMKM. Nah, angka ini menunjukkan bahwa UMKM ini telah menunjukkan bahwa ciri Pancasila sebagai pembangunan ekonomi, yakni terciptanya lapangan pekerjaan dan mengentaskan pengangguran, telah tercapai. Baiklah, hanya sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Yosa. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok 8 tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi atau tema yang kami ambil tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara dan ideologi nasional di Indonesia, tetapi Pancasila juga sebagai pandangan hidup yang mencakup nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Jadi di dalam konteks ekonomi, penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan menekankan kepada nilai-nilai seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, seperti nilai-nilai keadilan, kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Jadi sistem ekonomi berdasarkan Pancasila diarahkan pada ekonomi kerakyatan yang mampu melindungi dari monopoli, mendorong kerjasama, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Baik itu di dalam kewirausahaan Pancasila, khususnya di dalam bentuk ekonomi kerakyatan, diharapkan dapat mengurangi pembangunan dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu adalah penyampaian kesimpulan dari saya. Jadi, baik. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan. Saya selaku moderator berterima kasih atas partisipasi kepada teman-teman kelompok 8. Mudah-mudahan
topik atau pembahasan kita pada malam hari ini dapat menambah wawasan atau ilmu kita ke depannya. Jadi, mungkin itu aja. Jika ada penyampaian yang kurang tepat dari saya sendiri sebagai moderator, saya mohon maaf. Baik, saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.